Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah saat ini kita mulai. Dengan hati yang penuh sukacita, hendaklah kita mengucap yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan hati yang penuh sukacita kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 3, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, menghayati dan merenungkan bersama-sama, marilah kita mohon pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan senantiasa memampukan kepada kita untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan kepada hidup kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kami bersama-sama akan membaca dan menghayati akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami. Mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terlebih-lebih Roh Kudus menuntun hidup kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu,
urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak manusia, tetapi kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bersabdalah Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Yoel 2 ayat 18 sampai 29 yang demikian tertulis. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya, umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kau jauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang benar. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hei Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini kami beri judul, di mana ada penyesalan, di situ ada harapan. Sebagai nats dari Yoel 2 ayat 19b yang demikian. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Yoel mencapai sebuah titik balik dalam nubuatnya. Dari bernubuat tentang pengadilan Allah ke pengampunan dan berkat Allah. Hal ini akan tiba hanya jika umat mulai hidup sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu mereka menghentikan dosa mereka.
Kitab Yoel ini memberi energi harapan itu. Tanpa pertobatan, nubuat Yoel hanya membawa keputusasaan. Janji pengampunan seharusnya mendorong kita untuk bertobat. Yoel mempertentangkan ketakutan akan penghukuman Allah seperti tertulis pada Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Dengan sukacita campur tangan Allah, tertulis dalam Yoel 2 ayat 21, jangan takut, hei tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Dosa membuahkan hukuman dan pengampunan Allah mendatangkan sukacita. Pertobatan menjadikan kita mempunyai keberanian, tidak lagi memiliki rasa takut. Yang sebelumnya ada puasa, ada wabah, dan ada nyanyian duka, kemudian berubah menjadi sukacita, damai sejahtera, dan pujian kemuliaan. Jika Allah berkarya, terjadilah kemuliaannya. Kita harus ingat bahwa Allah tidak berjanji langit senantiasa biru tanpa mendung, bunga mekar tanpa layu kepada semua miliknya. Tetapi dalam pengampunannya, Allah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan Allah memberi dan berjanji akan memberikan kekuatan, memenuhi kebutuhan pokok kita, dengan memberi makna hidup dan komunitas orang percaya yang saling peduli. Apabila umat Allah tidak pernah mengalami bencana, misalnya wabah, bagaimana mereka dapat merasakan ketika menjadi tawanan di Babil, serta mengalami perbudakan di bawah kekuasaan Romawi? Hal itu masih menjadi bagian berkat nubuat Yoel. Hanya jika umat sungguh menyesal, sekali lagi, hanya jika umat sungguh menyesal, mereka yang konsisten mengikuti jalan Tuhan, Allah berjanji bahwa setelah pengadilan hari akhir, umat Allah tidak pernah lagi mengalami bencana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki pada masa new normal atau tatanan kehidupan baru. Kehidupan kita sudah pasti berubah dari masa-masa sebelumnya. Kita tidak mungkin menghindar dari pandemi COVID-19. Yang bisa adalah kita beradaptasi dengan COVID-19. Namun, kita harus menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 dengan tatanan kehidupan baru. Sebab Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku serta anak-anak, hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19. Sekarang,
satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah dan tidak melakukan apapun. Kita harus tetap berkarya. Dan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita tetap produktif namun aman dari COVID-19 sehingga diperlukan tatanan hidup baru atau new normal. Tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang kita lakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, pakai masker saat kita keluar rumah, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik, dan kita harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan. Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jika kita sebagai milik Allah konsisten mengikuti protokoler kesehatan pada tatanan kehidupan baru, kita berdoa dan berharap pasti pandemi COVID-19 segera berakhir. Sebagaimana nubuat Yoel, jika umat Tuhan sungguh-sungguh menyesal akan perbuatan dosa dan mau berubah untuk mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan Allah berjanji bahwa setelah pengadilan hari akhir, umat Allah tidak pernah lagi mengalami bencana. Mari kita juga berubah di masa new normal atau tatanan kehidupan baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anak yang mengasihi Tuhan, berkat Tuhan sungguh kita rasakan, berwujud kesehatan, berwujud kekuatan, serta keselamatan. Saat ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Dengan kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, dengan kita barengi menyanyi kidung jemaat 302 ayat 1, 2, dan 3, Ku beri persembahan. Pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati, kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus, kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa kepada pemerintah yang berupaya untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19, juga kegiatan-kegiatan yang sudah ditata oleh gereja. Begitu juga kita juga menyerahkan
pergumulan di keluarga kita masing-masing. Dan nanti yang terakhir kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kita tundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami dengan firman-Mu, bahwa kami memang harus menyesal atas dosa dan perbuatan kami. Karena dengan kami menyesal atas dosa dan perbuatan kami mempunyai pengharapan. Begitu juga Tuhan, di masa new normal ini, kami seharusnya juga berubah. Kita mengikuti arahan pemerintah, arahan Majelis Agung di dalam masa new normal atau tatanan hidup baru ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyegarkan iman percaya kami. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah yang berjuang, berusaha keras demi berakhirnya COVID-19 ini. Kami percaya Engkaulah yang mempunyai kuasa baik di surga maupun di bumi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan segera mengakhiri COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Sitiarjo. Kiranya Tuhan memberkati semua program yang sudah ditata, program yang sudah direncanakan, sehingga semuanya boleh tercapai karena Tuhan memberkati dan ikut campur tangan di dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa di masing-masing keluarga tentunya mempunyai pergumulan, mempunyai permasalahan. Seperti janji-Mu Tuhan, bahwa segala permasalahan akan berakhir jika kami menyerahkan kepada-Mu. Oleh sebab itu kami berserah diri, menyerahkan segala pergumulan dan permasalahan kami di tangan kasih kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati sehingga menjadikan kemuliaan nama-Mu. Tidak hanya uang yang berwujud benda mati, tapi kami juga menyerahkan hidup kami, Tuhan pakai di dalam pekerjaan Tuhan. Demikian Tuhan yang menjadi doa syafaat kami. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah ini dan kita lanjutkan ibadah yang sejati, yaitu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita beranjak dari tempat ini, mari kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat 413, ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar
pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat kita, mari bersama-sama kita untuk memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.